Saya selalu bilang, setiap manusia itu dibedakan dari cara berpikirnya. Maka peliharalah cara berpikirmu. Sebisa mungkin kita berpikir, apa visinya, apa dampak yang bisa kita berikan. Nggak perlu harus menunggu kaya untuk bisa berbuat, untuk berbagi. Seberapa banyak pun gagal itu selama kita konsisten, kita akan pasti sampai ke tujuan. Bahkan saya kerja semua gaji saya untuk cicil utang nggak cukup gitu. Jadi kadang-kadang kita tidur dengar WhatsApp atau telepon itu kita udah tertikduk gitu. Ada debt collector dari bank gitu, ada teman-teman yang tadinya memang teman ya kan. Tapi ya karena masalah uang gitu ya kata-katanya juga banyak yang ya kadang-kadang bahkan mungkin musuh aja nggak ngomong seperti itu. Nah akhirnya saya nggak ada pilihan, saya harus memperjuangkan bisnis saya gitu. Saya Hamzah Persauran Sinaga, biasa dipanggil dengan Bro Hapasi. Saya berasal dari Pulau Samosir ya, pulau indah di kawasan Danau Toba. Saya tinggal di Kebagusan, Jakarta Selatan, dan usaha saya saat ini adalah itsbuah.com. Seperti saya sebutkan tadi, saya dilahirkan di Pulau Samosir, di suatu kampung ya, yang cukup tertinggal untuk saat itu, dan di mana yang paling saya ingat itu adalah selain masyarakatnya cukup miskin di sana dan juga masalah transportasi yang waktu saya sekolah itu sampai saya harus sering jalan kaki sampai berkilometer gitu. Jadi saya sangat termotivasi untuk bisa jadi orang kaya sehingga bisa membantu masyarakat di sana. Kurang lebih itu motivasi saya sehingga waktu itu saya berpikir apa profesi yang bisa untuk mewujudkan itu. Nah, saya pelajari satu persatu dan tidak ada pilihan lain yang bisa menghasilkan uang banyak itu kecuali pengusaha sukses atau pengusaha besar. Nah, sejak itu saya punya cita-cita untuk jadi entrepreneur, untuk jadi pengusaha. Karena kebetulan juga lingkungan saya, keluarga saya sama sekali nggak ada background yang namanya pengusaha atau pedagang gitu kan. Jadi di pikiran saya nggak ada. Jadi mungkin saya tetap fokus untuk sekolah sampai melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga saya bisa suatu saat bisa jadi pengusaha kira-kira gitu. Jadi bisnis pertama saya itu waktu saya kuliah ya, tahun 2004 di Bandung dulu. Saya itu jualan pulsa ya. Pada saat itu saya belum punya HP, jadi otomatis belum punya pulsa gitu. Tapi saya udah, teman-teman udah mulai banyak yang punya HP. Jadi saya buka counter jualan pulsa dan kemudian berlanjut menjadi jualan HP second juga dan juga bikin rental PS juga gitu. Itu di masa kuliah. Dan setelah itu lanjut di waktu saya kerja juga dulu, selama kerja itu saya sekitar 5 tahun itu saya terus berbisnis, nggak pernah fokus di pekerjaan ya, karena memang sejak awal cita-cita saya untuk jadi pengusaha gitu. Saya coba buka warteg, saya coba bertani, saya coba buka toko online dan macam-macam, dan total itu mungkin ada hampir 13 bisnis yang saya kerjakan, tapi tidak ada yang fokus dan semuanya itu almarhum ya, semuanya gugur. Nah mungkin itu ya, jadi sejak kecil itu memang cita-cita saya itu mau jadi pengusaha sukses, pengusaha besar. Jadi mungkin semua energi saya, fokus saya adalah selalu ke sana. Dan saya sudah terbiasa dengan tidak takut sama gagal. Mungkin karena saya juga belajar baca buku, ikut seminar dan macam-macam. Jadi saya mencari inspirasi, mencari motivasi dari tokoh-tokoh pengusaha yang sukses, sehingga itu bisa menjadi motivasi saya. Jadi kegagalan itu semua buat saya bukan penghalang gitu. Mungkin saya hanya berpikir saya belum berhasil aja. Jadi saya terus mencari apa usaha yang bisa saya kerjakan. Tapi memang sebenarnya ini untuk semua orang nggak selalu sama ya polanya gitu. Tapi menurut saya mungkin untuk saya berlakunya seperti itu. Karena saya masih kerja gitu kan, masih punya penghasilan. Jadi ketika saya mengerjakan bisnis saya dan ketika dia bermasalah, yang saya lakukan ya saya tinggalin. Karena saya masih punya penghasilan gitu. Jadi akhirnya karena selalu seperti itu saya memutuskan ya saya harus resign dari pekerjaan, saya harus fokus untuk berbisnis gitu, sehingga tidak ada pilihan lain gitu. Itu tahun 2012 saya resign itu per 31 Desember 2011, jadi per 1 Januari 2012 saya resign. Tapi sebenarnya pada saat itu lagi tidak ada bisnis yang sedang berjalan gitu.
Tapi memang saya sudah komit dan kebetulan saya pada saat itu masih single, jadi saya memutuskan kalau saya nggak resign pada sekarang, mungkin seumur hidup saya akan jadi pekerja. Seumur hidup saya tidak akan bisa mencapai cita-cita saya jadi entrepreneur. Nah, akhirnya pada saat itu 2012 saya resign, sudah tidak ada pilihan, saya harus fokus berbisnis. Nah, lalu saya cari apa yang mau saya kerjakan. Nah, kebetulan pada saat itu saya terakhir itu sedang mengerjakan supplier buah. Kita dulu nge-supply ke supermarket, ke Carrefour, ke Superindo gitu dan macam-macam. Tapi sebenarnya pada saat itu pun sudah selesai juga. Tapi itulah yang terakhir saya kerjakan sehingga saya masih punya relasi di pasar gitu, masih punya teman-teman pedagang buah gitu. Jadi knowledge yang saya miliki saat itu. Nah, lantas saya berpikir apa yang bisa saya lakukan nilai tambah daripada hanya sekedar supplier. Maka kepikiranlah saya itu untuk buka toko buah, tapi konsepnya dari awal saya sudah bikin konsepnya itu adalah nongkrong sehat. Maka di toko buah pertama itu kita bikin meja sama kursi tempat nongkrong gitu. Karena kita mau bikin kayak tempat nongkrong tapi produk-produk yang sehat. Itu startnya It's Buah gitu. Saya melihat potensi dari digital marketing itu, bisnis online itu akan menjadi tren ke depan. Maka saya berkomitmen terhadap diri saya untuk mempelajarinya secara mendalam. Nah, jadi saya belajar itu sejak 2017 dan mulai kelihatan 2018 dan 2019 itu kita udah benar-benar fokus di jualan online gitu. Sebelum pandemi aja kita sudah yakin ini adalah tren dan kita sangat berkepentingan untuk menyebarkan ini ya. Apalagi dengan adanya kasus pandemi sekarang ini, kita makin banyak orang malah makin sadar ya. Dari dulu kita kewalahan tuh mengedukasi orang untuk hidup sehat, tapi dengan sekarang itu dalam tanda kutip ada hal yang kita syukuri. Kita bisa lebih sadar akan pentingnya pola hidup sehat gitu. Dan juga selain sehatnya, bisnis modelnya juga sekarang kan trennya semuanya online ya, digital gitu, dan kita sudah masuk ke sana. Sebenarnya pasar itu sudah ada, ya kan? Sebelum It's Buah pun sudah ada pemainnya. Jadi sebenarnya artinya kita hanya perlu mencarinya, siapa yang orang yang sudah pas dengan segmen kita. Nah, itu sangat terbantu dari saya belajar digital marketing tadi itu. Di situ kita belajar gimana mencari segmen market yang tepat, gimana cara mengedukasi, kemudian gimana cara mengarahkan supaya mereka bisa membeli produk kita gitu. Jadi kita tidak masuk ke produk kita kan bukan baru, ini kan sudah ada di pasaran gitu. Jadi kita hanya masuk dan memberikan edit value yang berbeda gitu. Waktu saya belajar digital marketing itu, saya hanya menjual produk apa yang ada di toko buah saya. Jadi jual buah kiloan, jual jus per porsi, kemudian jual rujak dan macam-macam gitu. Nah, ketika kita di online itu, kita jadinya bingung. Ini jualan apa? Kemudian eceran, nggak ada needs-nya ya, nggak ada segmen yang fokus gitu. Baik itu produknya maupun customer-nya. Nah, maka sesuai dengan teori di digital marketing itu saya mencoba mempelajari, saya mencari produk apa yang bisa saya jual yang high margin dan bisa dijual berupa paket gitu. Nah, maka saya pelajarin yang berhubungan dengan, tentunya yang berhubungan dengan bisnis saya. Saya coba pelajarin, ketemu dengan yang namanya cold press juice ya, lagi tren pada saat itu, dan juga ada namanya paket hidup sehat atau paket diet yang dari cold press juice yang namanya paket detox gitu. Nah, itu sejak itu kita pelajari, kita perdalam. Akhirnya kita keluarkan lah itu paket detox. Dari 2018 kita coba mulai menghasilkan dan mulai kelihatan polanya. Nah, akhirnya itu tadi 2019 kita fokus. Walaupun pada saat itu penjualan di toko offline masih lebih tinggi daripada penjualan online, tapi saya ngelihat trennya udah lebih bagus dan ini bisa di scale up. Maka saya 2019 itu saya memilih untuk fokus di bisnis model online itu. Kalau cold press dengan jus biasa itu ya jelas jauh beda ya. Kalau jus biasa itu kan biasanya masih pakai blender biasa dan juga biasanya masih dikasih air, bahkan ada yang masih kasih gula gitu kan biar rasanya oke. Kalau cold press itu kan dia pure, dia buah dan sayur itu di press, ada alat khusus jadi menghasilkan jus. Jadi di dalam satu botol itu hasil dari kurang lebih 1 kilo buah dan sayur gitu. Jadi benar-benar tanpa gula, tanpa tambahan air, tanpa pengawet gitu. Jadi ya jelas beda banget lah, makanya juga harganya lumayan ya. Kalau detox itu sendiri sebenarnya konsep sederhananya itu saya selalu bilang itu kayak tune up kalau di mobil, atau kalau di got itu kayak ngebersihin got. Jadi
membuang racun-racun yang udah menumpuk di dalam tubuh kita, baik itu di saluran pencernaan ataupun di organ-organ tubuh kita, karena perilaku hidup kita sehari-hari. Jadi kan sehari-hari kita kan konsumsi makanan yang kurang sehat gitu, kemudian kena polusi, kemudian kena stres dan macam-macam, itu akan mengakibatkan racun bertumpuk di dalam tubuh kita. Walaupun tubuh sebenarnya punya mekanisme sendiri ya untuk mengeluarkan racun, tapi kalau racunnya kebanyakan itu nggak bisa keluar kan. Itulah yang mengakibatkan muncul jerawat, suka pusing, kemudian berat badan berlebih, BAB tidak lancar dan macam-macam gitu. Nah itu tanda-tanda kita butuh detox. Nah kita butuh, dengan detox itu kita akan ngebereskan itu. Sebenarnya gotnya tadi itu ya dibersihkan gitu. Sekarang kita masih di angka 23 orang ya, dan kita itu juga sangat bertambah terutama di 1 tahun terakhir ini ya. Dan kita targetnya sampai akhir tahun mungkin nanti udah ada hampir 50-an orang. Dan treatment kita ya yang paling penting adalah itu tadi, sesuai dengan visi misi kita. Dia harus punya passion untuk melayani, untuk berbagi, dan untuk peduli gitu. Jadi saya untuk saat ini saya tidak terlalu melihat skill, karena skill itu sangat mudah dibentuk dan juga sangat banyak orang yang punya skill gitu. Jadi itu yang sangat benar-benar kita lihat, bagaimana passionnya, bagaimana motivasi hidupnya, apakah cocok dengan visi misi kita. Dan dengan begitu orang bekerja itu di It's Buah itu bukan hanya sekedar bekerja, tapi bagaimana kita bisa berdampak. Varian kita sekarang ada totalnya ada 8 ya. Ini ada 6 itu yang kita tempel di luar, ada total 8 varian, tapi harga jualnya semua sama, 65.000 harga eceran per botol gitu. Ada Diotir Body, ada Green Mint Pans, ada Tropical Lush, Red Boost, macam-macam, namanya unik-unik sesuai dengan komposisi buah dan sayuran yang ada di dalamnya gitu. Kalau sekarang sih kita masih di ini ya, masih ya kalau dari target kita masih sedikit ya, kita paling masih di angka di atas 10.000 lah, 10.000 botol per bulan ya. Dan kita punya roadmap itu sampai 2025 target kita harus bisa menjual 2 juta botol per tahun minimal ya. Sekarang bahkan kita produksi di Jakarta kita bisa kirim sampai ke seluruh kota di Pulau Jawa. Bahkan ada beberapa yang sampai ke Denpasar gitu. Jadi barangkali teman-teman yang mau mencoba produknya atau mau ikut bergabung dalam gerakan sehat berdampak ya, bisa dilihat di itsbuah.com website kita, ataupun di Instagram kita ada itsbuah. Jadi bisa DM di sana atau komen, bisa langsung chat juga ke NutriCoach kita atau konsultan sehat kita. Kualitas sudah pasti ya, kita tanpa gula, tanpa air, tanpa pengawet itu udah pasti gitu. Tapi yang selalu kita bilang kita membuat kita berbeda itu adalah visi kita. Kita punya visi yang namanya sehat berdampak, di mana cita-cita kita itu adalah untuk membantu menyehatkan masyarakat Indonesia dan sekaligus juga memberikan dampak positif buat lingkungan dan sosial. Sehingga dalam setiap aktivitas kita itu kita punya 3 misi sekarang. Yang pertama adalah ramah lingkungan. Kita fokus menggunakan kemasan yang ramah lingkungan, yang tadinya kita pakai botol plastik kita ganti jadi botol kaca. Kemudian juga ada misi dukung petani lokal, jadi bahan baku kita itu 100% menggunakan buah dan sayuran lokal. Dan kemudian yang ketiga adalah berbagi sehat. Nah, ini berbagi sehat adalah dasarnya itu karena kita percaya bahwa semua orang butuh sehat ya. Sehat adalah hak segala bangsa, tapi tidak semua orang mampu untuk sehat. Sehingga kita menjual ke orang mampu dan kita membagikan gratis ke orang yang kurang mampu. Terutama fokus kita sekarang adalah anak-anak yatim ya. Jadi intinya kita tidak hanya sekedar jualan, tidak hanya sekedar bisnis ya, tidak hanya mencari profit saja, tapi kita juga memilih aktivitas-aktivitas yang bisa memberi dampak positif buat lingkungan dan sosial kita gitu. Nanti ke depan mungkin ada dampak-dampak yang lebih lagi. Ini kita akan selalu, dari semua kegiatan kita itu kita harus selalu melihat apa dampaknya. Bukan hanya berapa profitnya, berapa omsetnya, bukan hanya sekedar itu. Mungkin ada istilah beginner luck ya. Di awal-awal itu saya nggak terlalu banyak butuh modal ya. Toko pertama saya itu saya ingat itu nggak nyampe 20 juta karena sewanya memang 60 juta 1 tahun, tapi saya bisa nego itu untuk bayar per bulan. Kemudian juga untuk peralatan-peralatan itu saya bisa
ada teman, bisa dikerjakan sendiri sehingga modalnya nggak terlalu besar di awal-awalnya. Dan kebetulan mungkin lokasinya bagus karena di apartemen Kalibata City, sehingga outlet pertama itu dia langsung untung, langsung bagus. Nah, saya sebagai pengusaha pemula langsung GR namanya, over confidence gitu. Saya merasa itu karena saya gitu. Jadi saya udah tahu ilmunya. Saya langsung bikin proposal, langsung saya ajak teman-teman untuk buka cabang lagi. Dan pada saat itu tahun 2012, sebelum akhir tahun 2012, saya ingat kita sudah punya 6 cabang total. Satu cabang itu kalau untuk buka cabang berikutnya saya udah nggak dapat term-term yang seperti tadi yang mempermudah saya modal awal itu kan. Tapi untuk berikutnya itu bisa sampai hampir 200 juta satu outlet gitu. Tapi ternyata itu hanya keuntungan pemula. Saya belum tahu ilmu marketing, saya belum tahu ilmu manajemen gitu, saya belum tahu pemilihan lokasi gitu. Tapi saya langsung buka banyak cabang pada saat itu, dan akhirnya di tahun 2013 itu semua almarhum lagi. Tinggal satu lagi pada saat itu. Kalau saya kembali bekerja dengan kapasitas saya pada saat itu, mungkin masih bisa dapat gaji 20-30 juta, masih bisa dapat. Tapi cicilan utang-utang saya udah di atas itu. Jadi sudah tidak ada pilihan. Bahkan saya mau kerja pun nggak nutup. Bahkan saya kerja semua gaji saya untuk cicil utang nggak cukup gitu. Nah, akhirnya saya nggak ada pilihan, saya harus memperjuangkan bisnis saya gitu. Nah, itu titik baliknya itu kurang lebih saya ingat itu sekitar tahun 2017. Di saat itu udah mulai naik tentang bisnis online, digital marketing gitu. Saya melihat, wah ini trennya lagi bagus dan ini saya yakin ini masa depan pasti ke sini gitu. Cuman saya belum tahu ilmunya pada saat itu, tapi saya karena juga di sisi bisnis udah hancur gitu kan, artinya nothing tulus. Saya mau komit untuk belajar digital marketing pada saat itu, dan mulai itu bisa mulai kelihatan lah, bisa memberikan kontribusi buat perkembangan bisnis saya. Jadi dia mulai turun itu dari 2013 sampai 2017, itu hampir 4 tahun sebenarnya saya mengalami itu. Jadi prosesnya itu panjang, dan juga itu sejak saya sudah menikah tahun 2013. Jadi 2017 itu saya sudah punya 2 anak pada saat itu, jadi tanggungan sudah lumayan. Dan juga karena saya memulai bisnis ini kan sebenarnya sendiri ya, single ya. Tapi dia posisi titik terendahnya itu sudah berkeluarga. Jadi bahkan keluarga atau istri saya nggak mengetahui semuanya itu tentang itu. Jadi saya ceritakan secara perlahan. Jadi saya harus menghadapi keluarga, harus menghadapi istri, anak, dan yang paling membuat pusing ya itu tadi, debt collector dari bank gitu. Ada teman-teman yang tadinya memang teman ya kan. Tapi ya karena masalah uang gitu ya, kata-katanya juga banyak yang ya kadang-kadang bahkan mungkin musuh aja nggak ngomong seperti itu. Nggak pernah saya merasa dendam, merasa benci gitu. Saya selalu berusaha menerimanya itu dengan seikhlas mungkin ya, karena saya anggap itu semua adalah proses ya. Jadi kadang-kadang kita tidur dengar WhatsApp atau telepon itu kita udah tertikduk gitu, karena pasti kalau nggak bank mungkin teman atau apa gitu. Sejak awal itu saya tidak pernah mengganti nomor HP saya tidak pernah mengganti kontak saya, artinya semua bisa tetap menghubungi saya, mau dengan cacian, mau dengan apapun, saya selalu berusaha menghadapi. Dan bahkan beberapa kalau nggak sabar gitu saya ajak ketemuan gitu, walaupun hanya ngobrol dan ya menambah caci maki lagi, tapi saya memang komit untuk tidak menghindar gitu. Tapi ketika bisnisnya bermasalah dan saya sudah menceritakan memang bisnisnya saya sendiri makan susah gitu kan, tapi ya mereka nggak mau tahu. Dan saya tahu mereka artinya sebenarnya bukan dia juga jadi nggak makan gara-gara itu gitu. Dia hanya menagih uangnya gitu. Artinya, dan saya pun bukan menghindar, cuman saya belum bisa bayar. Hanya ada beberapa yang tidak bisa menerima, tapi juga ada, karena itu kan beberapa orang ya, ada yang paham juga, yang bisa mengerti, masih mensupport gitu. Jadi saya fokus sama orang-orang yang mendukung aja gitu. Nah, makanya saran saya buat teman-teman yang mau jadi pengusaha gitu ya, jangan mengajak investasi itu sebagai hutang gitu. Hutang itu untuk scale up gitu. Tapi kalau untuk ngebangun, jangan berhutang. Kalau mau investasi, harus termnya itu harus jelas ya. Kalau untung bagi bersama, kalau rugi ya tanggung bersama, kira-kira begitu. Setelah mengalami kegagalan-kegagalan yang di bisnis saya sebelumnya dan juga yang titik beratnya di Eats Buah, saya coba merenung gitu kan.
kenapa sih saya berbisnis gitu kan? Kenapa sih saya mengerjakan ini gitu? Akhirnya saya kembali ingat lagi, sebenarnya kan cita-cita saya untuk jadi pebisnis itu supaya saya bisa punya penghasilan sehingga saya bisa berkontribusi, saya bisa berbuat banyak buat masyarakat, terutama dulu itu masyarakat di kampung saya gitu. Sehingga dalam berbisnis itu saya memperlakukan saya ingin berbisnis dan pengen cepat-cepat berhasil, pengen cepat-cepat kaya supaya saya bisa secepatnya bisa berkontribusi. Nah, dengan pola pikir seperti itu malah nggak ketemu-ketemu gitu loh, nggak sampai-sampai gitu. Maka pada saat perenungan itu saya coba pikir-pikir lagi, oh iya ya, kenapa saya harus menunggu, saya harus besar dulu, harus berhasil dulu baru bisa berkontribusi. Maka sejak itu saya berpikir, harusnya ini bisa dilakukan sejak sekarang gitu. Maka dari itu kita menghasilkan visi itu tadi, sehat berdampak, itu kita bisa berkontribusi dari sejak awal, sambil kita bertumbuh, kita bisa berkontribusi. Itu tadi, apa kontribusi yang bisa kita lakukan? Berbagi sehat, dukung petani lokal, ramah lingkungan. Hampir semuanya tidak ada yang harus mengeluarkan uang dari kita. Itu hanya komitmen aja, hanya fokus kita. Jadi dengan fokus kita bahan baku gunakan. Karena kan kalau bikin jus, mau pakai buah lokal atau buah import kan sama aja, hasilnya jadi jus. Tapi dampaknya beda. Kalau kita pakai buah import dan buah lokal itu dampaknya buat para petani, pedagang, tukang pupuk, kuli, dan segala macam, banyak yang menerima dampaknya. Juga ramah lingkungan, kita dulu awal-awalnya kita bikin botol plastik sama botol kaca sama aja, malah lebih murah pakai botol plastik. Tapi kita tahu itu dampaknya nggak bagus buat lingkungan, makanya kita komit fokus menggunakan botol kaca. Dan begitu juga berbagi sehat, daripada kita jualan nih, karena kita nggak punya value, kita jualan, yang kita tawarkan apa? Harga segini, kemudian kita tawarin diskon atau promo gitu. Nah sekarang kita fokus, daripada ngasih diskon yang berlebihan, lebih baik kita ajak mereka untuk berbagi ke customer. Ya Bu, ini akan kita bagikan. Karena orang-orang segmen atas itu mereka udah nggak terlalu peduli dengan harga, mereka peduli dengan manfaat. Dan rata-rata mereka mengapresiasi. Nah sejak itu saya menggabungkan tadi yang tujuan saya yang ingin memberi dampak itu dengan kenapa saya memilih jadi pengusaha. Saya gabungkan, akhirnya jadi mulai kelihatan hasilnya. Saya ingat itu tahun 2018 ya, kita berbagi ke yayasan ada di Condet itu ke anak-anak yatim, kita bagikan jus. Dan pada saat itu saya ngobrol sama pengurusnya, saya bilang kita akan komit setiap bulan akan mengirimkan jus ke anak-anak ini, gimana caranya kerjasamanya. Pada saat itu omsetnya belum jelas, itu masih naik turun lah gitu. Tapi sejak kita komit seperti itu, kita mungkin jadi punya confidence dan juga jadi ada semangat, ada tanggung jawab. Wah, kita nih akan mau berbagi. Jadi kalau dulu kita mau menaikkan omset itu supaya dapat profit, supaya dapat duit, kalau sekarang kan kita harus kejar nih, kita harus bertumbuh supaya bisa berbagi. Banyak anak-anak ternyata yang bisa dapat manfaat, banyak petani yang bisa kita serap hasil panennya gitu. Jadi motivasi itu jadi berbeda, mungkin juga alam juga jadi ikut mendukung gitu. Ketika berbisnis itu jangan hanya sekedar memikirkan bisnisnya, tapi sebisa mungkin kita berpikir apa visinya, apa dampak yang bisa kita berikan gitu. Karena itu ternyata bisa digabung, nggak perlu harus menunggu kaya untuk bisa berbuat, untuk berbagi. Kita bisa mengerjakannya itu dari apa yang kita kerjakan. Saya selalu bilang setiap manusia itu dibedakan dari cara berpikirnya, maka peliharalah cara berpikirmu. Fokus sama ilmunya dulu, jangan langsung pengen buru-buru untuk besar, untuk cepat, kaya gitu. Perkuat pondasinya, sabar, dan konsisten gitu. Seberapa banyak pun gagal itu selama kita konsisten, kita akan pasti sampai ke tujuan gitu.